Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Handi Pujianto dalam channel Jadi Bisa. Membuat Anda yang belum bisa jadi bisa. Dalam video ini saya akan membahas tentang pertanyaan, apakah saham itu haram? Untuk Anda yang saat ini mau berinvestasi saham namun masih bingung apakah investasi saham haram ataukah halal, maka simak video ini dari awal sampai selesai agar Anda tidak bingung lagi ketika berinvestasi saham. Haram atau halal sebenarnya investasi saham, ini banyak terjadi perdebatan. Nah, untuk Anda yang mungkin saat ini masih ragu sebenarnya investasi saham itu halal atau haram, di sini saya akan berusaha dengan semampu saya untuk menjelaskan saham itu sebenarnya halal atau haram. Ketika berbicara tentang halal atau haram, maka setiap hal bisa itu halal, bisa itu haram, tidak hanya saham. Contoh, sebuah bola, pertandingan sepak bola, itu juga bisa menjadi haram, bisa juga menjadi halal. Pertandingan sepak bola yang sportif, dilakukan dengan bagus, itu bisa menjadikan tubuh sehat. Kalau menang dalam pertandingan bisa mendapatkan piala penghargaan. Tetapi kalau kita dari sudut pandang yang lain, misalkan ada pertandingan sepak bola, ada oknum yang memanfaatkan pertandingan tersebut sebagai ajang untuk taruhan judi, maka tentu saja pertandingan sepak bola itu haram. Jadi segala sesuatu menurut saya bisa dipandang dari dua sisi, tergantung siapa yang melakukannya. Kita kembali ke saham. Saham bisa halal, bisa juga haram. Kapan saham itu halal, kapan saham itu haram? Pertama, sebuah saham pada dasarnya itu halal. Kenapa? Karena saham itu sebenarnya adalah bisnis. Kita para investor membeli sebuah saham. Kita tidak sembarangan membeli saham. Kita harus memilih. Bagaimana cara memilihnya? Kita menggunakan ilmu. Kita menggunakan studi. Kita menggunakan pengalaman kita sebagai investor untuk menentukan saham mana yang akan kita beli. Saat membelinya kita penuh pertimbangan, kemudian setelah dibeli kita juga melakukan analisis secara kontinu terhadap laporan keuangan atau data keuangan perusahaan. Kalau perusahaan laporan keuangannya, data keuangannya masih menunjukkan kinerja yang bagus, maka investor tentu saja akan senang, akan menghold, akan menyimpan saham tersebut sampai kapanpun. Sebaliknya, kalau laporan keuangannya menunjukkan kinerja yang jelek, maka akan menjualnya. Itu dari sisi bisnis. Jika saham itu dibeli dengan analisa yang tepat, analisa yang bagus, dengan ilmu, dengan pertimbangan, itu halal. Kapan saham itu haram? Saham itu haram ketika kita hanya spekulasi murni, sama dengan judi. Ketika Anda berjudi, misalkan judi lempar mata uang, kalau keluarnya tidak angka, maka yang keluar adalah gambar. Ada dua peluang, kalau tidak A ya B. Begitu juga dengan membeli saham secara spekulasi murni. Kalau tidak untung ya rugi, kalau rugi ya kalian loss. Ada dua 50-50 peluang yang sama kalau kalian melakukan spekulasi yang murni. Kalau dasarnya adalah hanya spekulasi, tebak-tebakan, itu sama dengan gambling, sama dengan judi, maka inilah yang haram. Kemudian kita melihat dari halal dan haramnya dari sudut pandang intern perusahaan. Maksudnya bagaimana? Kita melihat perusahaan itu dikelola
dikelola secara syariah atau tidak. Perusahaan itu produknya syariah atau tidak, produknya halal atau haram. Kemudian kegiatannya atau jenis usahanya ketika perusahaan dikelola dengan prinsip syariah, ketika perusahaan produknya halal, atau ketika perusahaan kegiatan atau jenis usahanya syariah, maka sahamnya halal untuk dibeli. Tetapi apabila perusahaan produknya adalah barang yang haram, misalnya ada perusahaan yang produknya adalah minuman keras, maka saham dari perusahaan ini adalah haram untuk dibeli. Nah, kita sudah membahas dua buah hal yang menjadikan saham itu halal atau saham itu haram. Yang pertama tadi dari proses transaksinya. Kalau transaksi pembelian saham tersebut berdasarkan ilmu, berdasarkan pertimbangan yang matang, berdasarkan pengalaman yang mapan, maka saham yang dibeli dengan cara seperti ini adalah halal. Namun sebaliknya, ketika sebuah saham yang dibeli dengan cara hanya mengandalkan spekulasi murni, hanya berdasarkan tebak-tebakan atau anjuran seseorang tanpa ilmu, tanpa pertimbangan yang matang, maka ini masuk pada judi. Sehingga dengan transaksi seperti ini sahamnya haram. Kemudian hal yang kedua, kita melihat dari intern perusahaan. Perusahaan itu produknya apa? Perusahaan itu dikelola bagaimana? Perusahaan itu jenis usahanya seperti apa? Apakah sesuai dengan ajaran Islam ataukah tidak? Kalau yang sesuai dengan ajaran Islam namanya saham syariah, ada label syariahnya. Maka saham-saham syariah ini layak untuk dibeli untuk Anda yang ingin investasi pada saham yang halal. Namun jika sebuah saham perusahaannya produknya haram, misalnya minuman keras, maka sahamnya haram untuk dibeli. Maka Anda jangan beli saham dari perusahaan seperti ini. Nah, jadi kita sudah paham ya, apakah saham itu halal ataukah saham itu haram. Saya sudah menjelaskan dari dua sisi. Yang pertama dari transaksinya dilakukan berdasarkan pertimbangan ilmu dan pengalaman yang matang atau hanya spekulasi, hanya tebak-tebakan. Lalu dari sisi intern perusahaan, apakah perusahaan dikelola atau produknya halal ataukah haram? Kalau produknya halal maka sahamnya syariah, halal untuk dibeli. Investasinya juga halal. Kalau produknya haram maka sahamnya juga non syariah, maka haram untuk dibeli. Demikian penjelasan tentang apakah saham halal ataukah haram. Semoga video ini bisa menginspirasi Anda, menginformasi tentang saham halal atau haram. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.